Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini saya sedang berada di tempat pedagang ikan cupang. Tapi pedagang ini bukan pedagang kaleng-kaleng. Dia juga budidaya ikan cupang dan juga ekspor dan impor ikan cupang atau disebut juga dengan beta. Mau tahu obrolan saya dengan pemilik dari tempat budidaya ikan cupang ini? Ikuti saya. Oke, saya sekarang sudah bersama dengan pemilik dari tempat ikan cupang ini. Namanya Mas Fandi. Mas, apa kabar Mas? Baik. Saya pengen belajar dan pengen tahu tentang cupang nih, karena saya belum pernah pelihara ikan cupang. Oke. Ikan cupang sama beta. Nah, itu sama aja atau penyebutan dari negara mana atau memang cupang itu khusus bahasa Indonesia aja atau gimana, Mas? Kalau beta itu lebih ke bahasa Inggrisnya sih. Jadi bahasa internasionalnya umumnya orang bilang beta. Tapi untuk bahasa Indonesia sendiri, biasa kita bisa bilang ikan cupang atau ikan laga gitu. Ikan cupang atau ikan laga ya? Memang ini ikan asli mana sih, Mas? Kalau asli itu ada yang dari Indonesia, umumnya sih dari Asia Tenggara ya. Oh, dari Asia Tenggara, tapi ada yang dari Thailand, ada yang dari Vietnam, ada dari Indonesia. Nah, itu asli memang warnanya seperti itu apa ada kawin-kawinan? Mungkin saya nggak terlalu paham gimana, tapi ikan dasarnya ini nggak tahu ya, dasarnya bentuk aslinya nggak tahu ya. Jadi dulu mungkin ikan-ikan alam ya, cupang-cupang alam. Intinya sih ikan ini dikembangbiakan sehingga keluar warna-warna yang baru sekarang itu oleh Thailand. Oh, Thailand. Thailand yang populerin ikan-ikan sehingga keluar warna Nemo atau Galaxy. Oh, yang macam-macam ya. Kalau Mas Fandi sendiri usaha ikan cupang ini dari tahun berapa, Mas? Sudah 4 tahun kayaknya. 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun. Karena kan sebelumnya mungkin sedikit cerita ya. Ya, boleh saya cerita. dari lulus kuliah, itu saya sempat kerja di Brunei Darussalam 1 tahun, jadi accounting di sana. Di company aku. Habis itu saya sempat ke 1 tahun balik ke Indonesia, sempat kerja di Garuda Airlines juga 1 tahun. Setelah itu saya ke bank, dari bank akhirnya saya memutuskan untuk jadi ya peternak ikan cupang lah gitu. Oke, memang dari setelah berhenti dari bank itu memang langsung usahanya ternak cupang ini? Iya, saya nggak ada usaha lain sebelumnya? Saya main properti juga. Oh, main properti juga, oke. Bikin klaster kecil lah. Bikin klaster kecil lah, tapi di masa seperti ini yang lebih ramai mana? Kalau sekarang sih ikan cupang. Ikan cupang ya? Pasti. Boleh tahu nggak omsetnya berapa sebulan? Kalau omset sih, ya adalah cukup. Adalah, cukup. Ya. Tapi di masa pandemi ini sangat membantu banget ya usaha ini ya? Sangat. Dulu mungkin gini, dulu tahun pertama sampai tahun ketiga saya pelaku dari hulu sampai hilir. Jadi maksudnya saya nge-breed, saya gedein, saya jual. Cuma kan saya keterbatasan dengan tempat. Hanya 900 meter ini gitu. Sekarang saya udah ada rekan-rekan, ada 5 tempat di Sukabumi, Cigombong tepatnya, di Bekasi, Tangerang, Parung, dan di Jonggol ini sendiri untuk sama-sama produksi. Kalau yang eceran nggak usah Mas Fandi, ke teman-teman aja gitu kan ya? Betul. Berarti ini khusus untuk... Iya, biasa saya intinya sih biasa minimal per 100 sih. Minimal per 100 ya? Oke, berarti sekarang itu permintaan sebulan berapa ekor? Dan di usia kita kalau ada ratusan ribu juga pasti keluar. Pasti keluar ya? Jutaan pun pasti keluar. Cuma masalah kesulitan pertama produksinya. Cuaca lagi kurang bagus. Dia suhunya terlalu drastis perubahannya. Jadi dari siang, misal suhunya 30 gitu. Malamnya itu bisa turun ke 22. Sedangkan ikan kalau ada perubahan suhu 4 derajat yang drop langsung, cenderung akan white spot atau sakit, tiba-tiba mati. Makanya kenapa kita bikin daun ketapang sampai pekat gini, ini untuk jaga amannya mereka aja sih. Berarti ini memang untuk kesehatan dia ya? Kalau untuk kondisi-kondisi sekarang, yang suhunya berubahnya terlalu drastis, dan kita juga nggak mungkin pakai penghangat air semuanya kita taruh. Jadi kita cara nanggulanginya seperti ini. Karena kalau nggak pakai daun ketapang yang pekat seperti ini, kan cenderung banyak yang mati gitu. Dan itu saya udah ngalamin juga, yang namanya mati puluhan ribu ekor mah. Pernah. Dan memang udah biasa lah itu mah. Udah biasa ya. Biasanya kalau orang beli itu di usia berapa dia, Mas? Biasa kalau di sini kita jualnya yang memang ikan sudah size-nya sudah masuk, dalam arti usia-usia 4 bulan, 5 bulan.
warnanya udah mulai keluar atau sudah jadi, itu yang kita jual. Pernah dengar nggak ikan cupang itu paling mahal harganya berapa? Di online aja ada yang sampai 60 juta. Biasa 60 juta. Iya, buat saya sih nggak masuk akal, cuma itu kejadian sih. Tapi ya namanya ini kan media ya, kita juga nggak tahu itu benar transaksinya terjadi atau enggak. Tapi itu ngangkat juga. Tapi kayak di Thailand sih 20 juta ada. Kalau yang jual teman-teman yang jual 10 juta, 20 juta banyak. Kalau Mas Fandi sendiri pernah jual paling mahal berapa satu ekor? Pernah 8 juta ya? Itu namanya apa? Red Galaxy sih, Giant. Red Galaxy. Kan Giant sama biasa tuh beda ukuran doang aja, tapi warna dengan yang biasa dan Giant sama aja. Bagusan yang plakat itu yang jenis kecilnya. Kalau Mas Fandi sendiri belajar ikan cupang dari mana? Ada nggak gurunya gitu? Nanya-nanya dikit sih. Jadi sih waktu awal saya ternak ini juga saya ada nanya ke beberapa teman saya yang di Cilengsi. Mereka sih yang ngajarin kita caranya jadi breeder gimana, beternaknya. Kalau 4 tahun lalu tuh YouTube ikan cupang ini masih sedikit kontennya. Tapi termasuk cepat ya proses dari 4 tahun lalu sampai sekarang. Awalnya mulanya berapa ekor atau berapa indukan? Berapa ya, mungkin 20 atau 20 indukan. 20 pasang gitu. Dari pertama kali ada indukan sampai menghasilkan buraya itu proses belajarnya berapa lama, Mas? Sebenarnya itu sih cepat ya. Ikan ini kita ternakin ikan, paling ikan kita campur dalam satu wadah 2-3 hari juga udah bertelur kalau memang ikan itu udah siap. Kita rawat sampai dia usia bisa makan cacing 1 bulan juga sudah bisa gitu. 4 tahun lalu kan belum booming tuh. Iya. Kenapa Mas Fandi bisa pilih cupang? Kenapa nggak ikan yang lain? Iya, pertama sih kalau cupang ya, makanya dari dulu pun sebenarnya harganya udah tinggi, cuma hanya terbatas pada penghobi. Jadi kayak jenis-jenis Nemo atau Galaxy itu awal saya jadi breeder, makanya 4 tahun lalu sudah ada. Itu sudah ada dan harganya jutaan. Kalau sekarang mungkin harganya cuma 100.000 atau 200.000. Kalau dulu jutaan waktu awal-awal keluar. Cuma kan ya inilah bisnisnya kan, makin banyak barang di pasaran, harga makin turun. Ya gimana kita caranya nyetak ikan dengan warna terbaru aja sih yang bikin kita akan tetap ada di atas gitu. Di cupang sendiri pernah nggak ada yang Indonesia itu menciptakan strain baru, atau mungkin Mas Fandi pernah nyiptain nih, ini warnanya nih baru nih? Iya, jadi kalau itu kita paling populer sih jenis serit. Ikan serit itu memang ikan asli Indonesia. Iya. Gitu, itu memang kita yang buat dan kita yang populerkan Indonesia. Ya kalau saya pribadi sih kemarin tahun lalu saya buat yang Giant Red Cooper. Jadi Galaxy Red Cooper itu yang saya jual 8 juta itu, ya itu pertama kali sih. Sekarang baru populer nih. Oh itu bahkan jenis baru jenis plakatnya, Giantnya belum ada. Oh itu dari kawin silangnya Mas Fandi sendiri. Itu yang Mas Fandi jual 8 juta itu, kalau jual lagi berarti nggak ada ini dong generasinya? Iya, jadi dulu kan saya memang cetak kan, tapi sudah ada beberapa ikan yang memang sudah saya breed. Dikip untuk ini. Untuk persiapan generasi selanjutnya. Gitu. Oh gitu. Mas, kalau yang di area sini nih ikan-ikan apa Mas? Kelasnya atau grade-nya? Ini masih campur sih. Biasa ikan. Jadi dulu saya masih buka umum, ikan ini udah saya paket-paketin di sini. Udah kita siapin. Tapi kalau sekarang kan karena kita tutup, semenjak COVID ini kita juga nggak pernah buka, dan memang permintaan juga lagi overload ya, terlalu banyak. Jadi produksi kita kalah banyak lah sama permintaan. Jadi di sini ikan saya campur, nanti tinggal saya pilih-pilih gitu. Oh nanti biasanya kalau orang yang datang ke sini, ini 100 nih udah paketnya 100 nih, harus ngambilnya nih kelompok ini. Tapi harus kalau ngambil sekarang sih saya tinggal kirim-kirim doang. Sekarang tinggal kirim-kirim aja, dia udah percaya aja. Percaya aja. Dari kolam nanti saya kasih lihat yang kecil-kecil,
Kita lanjut, udah agak besar kita taruh sini bak-bak ini. Nanti baru dia kita pisah-pisahin. Itu udah usia berapa itu Mas yang di bak kuning? Paling 2 bulan. 2 bulan ya. Nanti udah kita pilih-pilih lagi, naik ke botol, dari botol naik ke topeng. Oh, berarti dari burayak turun ke sini ke kuning. Kuning. Setelah itu ke sini. Itu 2 bulan yang kuning 2 ya. bulan. Terus yang ini? Yang ini udah lebih dari 2 bulan. Oh. Ini jenis apa Mas? Jenis plakat. Plakat. Plakat dan warnanya ini Nemo. Oh, Nemo, jadi ini marble. Oh, jadi ada nama untuk bentuk badan, ada nama untuk warna. Betul. Untuk nama untuk bentuk badan itu apa aja Mas? Ada plakat, Giant, Half Moon, Crown Tail, Double Tail. Aduh, banyak. Oh, mesti berkecimpung biar hafal ya. Iya, kalau ngafalin langsung nggak bisa. Iya. Kalau untuk warna? Warna banyak juga, ada jenis-jenis. Yang dari ngetop dari 1 sampai 5 teratas. Oh, biasa yang populer sih kayak jenis-jenis warna-warna Black Series atau Avatar orang bilang. Ada Blue Rim, ada Galaxy, ada Nemo Galaxy, ada Cooper. Banyak. Waduh, bisa lihat ini nggak? Iya. Ini bagus nih warnanya. Iya, itu jenis Nemo orang bilang. Nemo ya? Ini makanannya apa Mas? Biasanya cacing sutra atau jentik. Cacing beku bisa? Cacing beku bisa. Kalau yang paling bagus apa? Paling bagus jentik nyamuk. Jentik nyamuk? Tapi tetap harus dimix sama moina atau orang biasa bilang kutu air. Oh, kalau kayak gini biasanya rata-rata harga di pedagang berapa Mas? Yang saya kasih tunjuk. Biasa itu paling 10.000. Wah, 10.000? Kalau saya kan jual banyak, bukan jual 1-2 ekor. Tapi kalau teman-teman biasa jual 50 sampai 150. Oh, langsung kita jualan. Habis dari sini beli 100 jual. Terus kalau yang sebelah sini apa Mas? Sama, di sini juga jenis plakat, Half Moon ada. Ini usianya? Sama sih. 3 bulanan? Tapi ini yang warnanya lebih bagus. Lebih bagus. Oh, berarti kalau tadi masih gabungan. Kalau ini udah sortiran? Sudah beberapa sortiran bagus. Mau kita buat kirim. Mau kirim. Oh, ini udah ada yang mau ngambil semua. Iya, sudah. Beberapa kita untuk jadi indukan, beberapa Kalau ini per ekornya berapa nih jual borong? Ini juga masih agak campur ya. Kayak gini paling kita jual harga 10.000, 8.000. Tapi kalau yang kayak gini-gini bisa 25 ribuan. Per ngambilnya per 100 juga? Per 100 ya. Oke. Tapi ada ikan-ikan yang memang khusus indukan kita jual satunya bisa ratusan bahkan jutaan. Oh, gitu ya. Bagus ya. Ini jenis Giant. Udah ini ya, udah umurnya udah lebih dari 3 bulan ya? Ini udah lebih dari 3 bulan. Sekitar berapa bulan nih? 4 bulanan mungkin. Setiap kawin usia berapa jantan dan betina? 4 bulan sudah bisa kita breeding. Oh gitu. Cuman bagusnya di usia berapa? Makin tua makin bagus. Karena makin tua dia telurnya makin pengalaman, tua, makin pengalaman. Pengalaman. Iya benar kan? Makin tua makin pengalaman. Jadi makin tua telurnya makin kuat janinnya lah. Makanya mateng ya janinnya ya. Gitu. Calon indukan juga nih. Calon indukan juga. Oh, pantas tempatnya rahasia nih. Tempat rahasia. Rahasia. Ini calon indukan. Yang paling bagus ini mana Mas favorit? Paling favorit yang Mas Fandi punya? Saya belum ngeliat semua sih ya. Belum lihat semua. Ya kurang lebih yang pernah Mas Fandi jalan, ini cakep nih gitu. Malah tadi saya lihat di samping. Oh, di samping. Iya, tapi di sini juga beberapa juga biasa sih kayak gini nih, ini warnanya ngeblok banget, terang. Keren tuh. Dia banyak sih kayak gini-gini itu. Biasanya kalau kayak gini dijual apa sudah ke kalau udah hobi? Tergantung ya, kalau saya jual bisa 300, 500. Tapi kalau yang nggak bisa jual bisa paling cuma 50.000, 100.000. Tapi yang lebih gila lagi jualnya bisa sampai jutaan. Jadi yang saya bilang tergantung koneksinya. Ini green water pakannya. Green water itu pakannya kutu air. Kutu air itu ini. Jadi udang kecil yang memang untuk pakan semua ikan hias makannya ini.
Dari ini kita kasih urea sama pupuk NPK, kita jemur di bawah matahari, nanti airnya makin lama makin hijau. Ini anakannya masih kecil-kecil. Ini apa ini? Layaknya. Ini berairnya sih. Ini berapa hari umurnya? Oh, usia seminggu lah. Nanti diangkat dari sini umur berapa? Dipindah ke yang kuning itu? Sebulan ya? Enggak, ini saya pindahin ke kolam sebelah, ada kolam ukuran 2 kali 1,5, lebih besar lagi. Itu sampai usia 2 bulan baru kita pindahin ke tempat yang kuning tadi itu ya? Yang kuning 2 bulan atau 3 bulan baru dipisahin satu-satu? Baru kita pisahin satu-satu. Berarti pertama di styrofoam, udah ini telur kan? Nah, sudah menetas 2 mingguan, kita pindahin ke kolam. Di kolam sebulan sampai 1,5 bulan, kita pindahin lagi ke yang lebih besar kan? Lebih besar. Nah, itu baru yang kuning itu ya? Habis itu kita ke kuning itu tetap kita sambil biar lebih gampang nyortir sih, karena kan lebih kecil kan. Ini airnya disurut-surutin kenapa Mas? Enggak, ini lagi ganti air kan tadi nanti tambahin air. Ganti air 3 hari sekali semuanya? Iya, 3 hari. Kalau sifon tiap hari kita di sini. Untuk apa? Sifon itu sedot kotorannya. Sifon itu proses di mana kita buang air di bawah permukaannya, kotoran-kotorannya dengan selang kecil. Oke. Ya. Itu fungsinya untuk ngebuangin kotorannya di bawahnya. Nanti kita tambahin air lagi. Dia sensitif nggak dengan air? Maksudnya air tanah atau air PDAM? Kalau ikan cupang dulu ya, itu sangat kuat banget kan sama kondisi air alam. Kalau ini kan rekayasa genetik ya, ikan dimana baru genetiknya masih baru muncul. Oh iya. Dimanapun namanya rekayasa genetik, imunnya pasti lemah. Mungkin di reptil juga sama. Oke guys, itu tadi ngobrol-ngobrol saya dengan Mas Fandi, seorang peternak atau breeder ikan cupang yang cukup dikenal di kalangan penghobi ikan cupang. Kalau kalian mau lihat video saya selanjutnya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel saya ya. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Ayo kita pulang.